Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, dan oponen ahli. Pertama-tama, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama Hendri Cahya Dwi Sancaka, NIM 1666390007, mahasiswa Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program Doktor Ilmu Manajemen tahun 2020. Perkenankanlah kami membacakan sidang hasil disertasi dengan judul Pengaruh Perencanaan SDM, Budaya Organisasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Disiplin Kerja, serta implikasinya terhadap kinerja anggota Korpolairut Barkampolri. Selanjutnya, kami akan membacakan metrik perbaikan hasil penelitian sidang kualifikasi yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2020. Yang pertama, metrik perbaikan hasil penelitian. Nama penguji Profesor Dr. Ismu Hajar SCMM. Saran, permasalahan kesalahan pada tahun sumber pustaka dan perbaiki pengetikan kata yang salah. Halaman lama 70, 95, 103, 124, 140. Perbaikan sudah diperbaiki. Halaman baru 69, 95, 103, 124, 140. Selanjutnya, saran, pastikan identifikasi masalah sesuai latar belakang. Halaman lama 20, perbaikan sudah disesuaikan dengan latar belakang. Halaman baru 20. Saran selanjutnya, perbaiki nomor kuesioner di tabel operasional variabel penelitian. Halaman lama 106, 108, 110, 112, 114. Perbaikan sudah diperbaiki. Halaman baru 123, 125, 127, 129, dan 132. Saran selanjutnya, perbaiki tabel 4.15 kalimat pada statement hipotesis. Halaman lama 142, perbaikan sudah diperbaiki. Halaman baru 159. Saran selanjutnya, perbaiki kalimat pada kuesioner variabel kinerja anggota. Halaman lama terletak pada lampiran, perbaikan sudah diperbaiki. Halaman baru terletak pada lampiran. Saran selanjutnya, perbaiki kesalahan pengetikan kata. Halaman lama bab 1 sampai bab 4. Perbaikan sudah diperbaiki. Halaman baru bab 1 sampai bab 4. Selanjutnya, metrik perbaikan hasil penelitian dari Dr. Alex Zami SMM. Saran, pertama, permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dilengkapi secara teoritis. Halaman lama 33, perbaikan sudah dilengkapi. Halaman baru 33. Saran selanjutnya, periksa dan perbaiki dimensi di setiap variabel. Halaman lama 38, 41. Perbaikan sudah diperbaiki. Halaman baru 40 dan 45. Saran selanjutnya, indikator pada dimensi komitmen organisasi terlalu banyak dan dikurangi. Halaman lama 70 dan 71. Perbaikan sudah dikurangi. Halaman baru 86. Saran selanjutnya, indikator pada kinerja diperiksa kembali. Halaman lama 104, 107. Perbaikan sudah diperiksa dan diperbaiki. Halaman baru 122. Saran selanjutnya, hapus indikator yang tidak sesuai pada disiplin kerja. Halaman lama 108, perbaikan sudah dihapus. Halaman baru 123.
Saran selanjutnya, perbaiki random sampling menjadi proporsional sampling. Halaman lama 117, perbaikan sudah diperbaiki, halaman baru 136. Saran selanjutnya, pembahasan tabel hasil uji validitas dihapus. Halaman lama 129, perbaikan sudah diperbaiki, halaman baru 129. Saran selanjutnya, setiap pernyataan dalam kuesioner ditambahkan dengan kata saya. Halaman lama lampiran kuesioner, perbaikan sudah diperbaiki, halaman baru lampiran kuesioner. Selanjutnya, metrik perbaikan hasil penelitian, nama penguji Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Moin MSc MM. Saran yang pertama, tabel 1.1 tambahkan lakib tahun 2019. Halaman lama 3, perbaikan sudah ditambahkan lakib tahun 2019, halaman baru 3. Saran selanjutnya, tambahkan wilayah Kor Polairut. Halaman lama 2, perbaikan sudah ditambahkan, halaman baru 2. Saran berikutnya, tabel 1.3 dijadikan lampiran. Halaman lama 14, perbaikan sudah dipindahkan ke lampiran, halaman baru di lampiran. Saran selanjutnya, perbaiki identifikasi masalah. Halaman lama 20, perbaikan sudah diperbaiki, halaman baru 20. Saran berikutnya, pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang ada hubungan dengan disiplin budaya organisasi. Halaman lama 33, perbaikan sudah diperbaiki sesuai saran penguji, halaman baru 33. Saran selanjutnya, pembahasan dimensi komitmen organisasi terlalu banyak. Halaman lama 70, perbaikan sudah dikurangi, halaman baru 86. Saran selanjutnya, pembahasan indikator kinerja ada yang tidak sesuai dengan bab 2. Halaman lama 104, perbaikan sudah disesuaikan, halaman baru 122. Saran selanjutnya, hasil nilai rumus Levin dipindah setelah tabel 4.6. Halaman lama 119, perbaikan sudah dipindahkan, halaman baru 135. Selanjutnya, metrik perbaikan hasil penelitian, nama penguji Dr. Insinyur Yulisen MM. Saran yang pertama, pembahasan dimensi komitmen organisasi terlalu banyak. Halaman 70, perbaikan sudah dikurangi, halaman baru 86. Saran kedua, pembahasan indikator kinerja ada yang tidak sesuai dengan bab 2. Halaman lama 104, perbaikan sudah disesuaikan, halaman baru 122. Saran selanjutnya, hasil nilai rumus Levin dipindah setelah tabel 4.6, halaman lama 119, perbaikan sudah dipindahkan, halaman baru 135. Selanjutnya, kami akan membacakan full model hasil penelitian. Baik, berikut. Perencanaan SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja dengan koefisien regresi sebesar 0,27 dan T hitung sebesar 2,35. Artinya T hitung lebih besar dari 1,96. Dimensi yang paling dominan terhadap variabel perencanaan SDM adalah dimensi perencanaan kualitatif dengan loading faktor sebesar 0,87 dan indikator yang paling dominan adalah pekerjaan sesuai kualifikasi dengan nilai sebesar 0,86. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja dengan koefisien regresi sebesar 0,30 dan T hitung sebesar 8,84.
artinya T hitung lebih besar dari 1,96. Adapun dimensi yang paling dominan terhadap variabel budaya organisasi adalah dimensi lingkungan eksternal dengan loading faktor sebesar 0,87 dan indikator yang paling dominan adalah strategi cadangan dengan nilai sebesar 0,87. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja dengan koefisien regresi sebesar 0,49 dan T hitung sebesar 2,62. Artinya T hitung lebih besar dari 1,96. Adapun dimensi yang paling dominan terhadap variabel komitmen organisasi adalah dimensi komitmen kontinu dengan loading faktor sebesar 0,82 dan indikator yang paling dominan terhadap komitmen kontinu adalah gaji yang memadai dengan nilai sebesar 0,83. Perencanaan SDM, budaya organisasi, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja. Dengan koefisien determinasi atau R kuadrat sama dengan 0,68. Artinya besarnya kontribusi tiga variabel tersebut adalah 68%. Dimensi yang paling dominan terhadap disiplin kerja adalah peraturan organisasi dengan loading faktor sebesar 0,78 dan indikator yang paling dominan adalah mematuhi aturan dalam melaksanakan tugas dengan nilai sebesar 0,77. Variabel yang paling dominan terhadap disiplin kerja adalah variabel komitmen organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,49. Dan dimensi yang paling dominan terhadap variabel komitmen organisasi adalah dimensi komitmen kontinu dengan loading faktor sebesar 0,82 dan indikator yang paling dominan adalah gaji yang memadai dengan nilai sebesar 0,83. Selanjutnya, perencanaan SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota Korpolairut dengan koefisien regresi sebesar 0,37 dan T hitung sebesar 5,33. Artinya T hitung lebih besar dari 1,96. Dimensi yang paling dominan terhadap perencanaan SDM adalah dimensi perencanaan kualitatif dengan loading faktor sebesar 0,87 dan indikator yang paling dominan adalah pekerjaan sesuai kualifikasi dengan nilai sebesar 0,86. Dimensi yang paling dominan terhadap kinerja anggota Korpolairut adalah dimensi kinerja spesifik dengan loading faktor sebesar 0,89 dan indikator yang paling dominan adalah kepemimpinan dengan nilai sebesar 0,83. Selanjutnya, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja anggota Korpolairut dengan koefisien regresi sebesar 0,30 dan T hitung sebesar 4,35. Artinya T hitung lebih besar dari 1,96. Dimensi yang paling dominan terhadap variabel budaya organisasi adalah dimensi lingkungan eksternal dengan loading faktor sebesar 0,87 dan indikator yang paling dominan adalah strategi cadangan dengan nilai sebesar 0,87. Sedangkan dimensi yang paling dominan terhadap kinerja anggota Korpolairut adalah dimensi kinerja spesifik dengan loading faktor sebesar 0,89 dan indikator yang paling dominan adalah kepemimpinan dengan nilai sebesar 0,83. Selanjutnya, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota Korpolairut dengan koefisien regresi sebesar 0,52 dan T hitung sebesar 7,78. Artinya T hitung lebih besar dari 1,96. Dimensi yang paling dominan terhadap variabel komitmen organisasi adalah komitmen kontinu dengan loading faktor sebesar 0,82 dan indikator yang paling dominan adalah gaji yang memadai dengan nilai sebesar 0,83. Dimensi yang paling dominan terhadap kinerja anggota Korpolairut adalah dimensi kinerja spesifik dengan loading faktor sebesar 0,89 dan indikator yang paling dominan adalah kepemimpinan dengan nilai sebesar 0,83. Selanjutnya, perencanaan SDM, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota Korpolairut dengan koefisien determinan atau R kuadrat sebesar 0,79. Artinya besarnya kontribusi 4 variabel perencanaan SDM, budaya organisasi, komitmen organisasi, disiplin kerja sebesar 79%. Dimensi yang paling dominan terhadap kinerja anggota Korpolairut adalah kinerja spesifik dengan loading faktor sebesar 0,89 dan indikator yang paling dominan adalah kepemimpinan dengan nilai sebesar 0,83. Variabel yang paling dominan terhadap kinerja anggota Korpolairut adalah variabel disiplin kerja dengan koefisien regresi sebesar 0,89 dan dimensi yang paling dominan terhadap variabel disiplin kerja adalah dimensi peraturan organisasi dengan loading faktor sebesar 0,78 dan indikator yang paling dominan terhadap dimensi peraturan organisasi adalah mematuhi aturan dalam melaksanakan tugas dengan nilai 0,77. Selanjutnya, pengaruh langsung tak langsung. Perencanaan SDM pengaruh langsung sebesar 0,1369 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,3293. Simpulannya, pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung sehingga dimediasi. Jadi kesimpulannya adalah full mediating karena pengaruh langsung
lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Jadi besarnya kontribusi 3 variabel tersebut sebesar 79%. Sedangkan variabel yang belum diteliti atau error sebesar 21%. Implikasi manajerial. Jadi untuk meningkatkan kinerja anggota Korpol Airut perlu meningkatkan dimensi kinerja spesifik dengan indikator kepemimpinan. Untuk meningkatkan kinerja anggota Korpol Airut perlu meningkatkan variabel disiplin kerja dengan koefisien regresi sebesar 0,89 dengan dimensi peraturan organisasi dan indikator mematuhi aturan dalam melaksanakan tugas. Untuk meningkatkan disiplin kerja perlu meningkatkan variabel komitmen organisasi dengan koefisien regresi sebesar 0,49 dengan dimensi yang paling dominan yaitu komitmen kontinu dan indikator gaji yang memadai. Selanjutnya, saran manajerial. Untuk meningkatkan kinerja anggota Korpol Airut perlu meningkatkan disiplin kerja. Untuk meningkatkan disiplin kerja perlu meningkatkan komitmen organisasi. Dimensi yang paling dominan terhadap komitmen organisasi yaitu dimensi komitmen kontinu dengan indikator gaji yang memadai. Saran peneliti. Lebih lanjut, yang pertama, bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dikembangkan dengan penelitian lebih lanjut pada kondisi yang berbeda dengan variabel yang lebih kompleks. Yang kedua, masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja anggota Korpol Airut Bahar Kampolri, seperti prestasi kerja, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan faktor lain agar diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, pada penelitian ini menggunakan variabel disiplin kerja sebagai variabel antara atau intervening. Untuk peneliti lainnya dapat menggunakan variabel mediasi lain yang mampu dalam meningkatkan kinerja anggota, misalnya kepuasan kerja, motivasi kerja, dan lain-lain. Yang keempat, penelitian ini dapat juga dilakukan pada objek lain, tidak terbatas pada institusi pemerintah. Selanjutnya, kesimpulan. Perencanaan SDM terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja yang diukur oleh dimensi perencanaan kuantitatif dan perencanaan kualitatif dengan koefisien regresi sebesar 0,27 dan T-hitung sebesar 2,35. Artinya lebih besar dari T-tabel 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif perencanaan SDM yang diterapkan Korpol Airut Bahar Kampolri akan semakin kuat meningkat disiplin kerja Korpol Airut Bahar Kampolri. Adapun dimensi yang paling merefleksikan perencanaan SDM Korpol Airut Bahar Kampolri adalah mempengaruhi disiplin kerja Korpol Airut Bahar Kampolri adalah dimensi perencanaan kualitatif. Perencanaan SDM, budaya organisasi, komitmen organisasi terbukti secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja Korpol Airut Bahar Kampolri yang direfleksikan oleh dimensi perencanaan kualitatif pada variabel perencanaan SDM, dimensi lingkungan eksternal pada variabel budaya organisasi, dan komitmen kontinu pada variabel komitmen organisasi. Dengan F hitung 5,26 lebih besar dari F tabel 2,60. Koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 68%. Sedangkan 32% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Adapun variabel yang paling dominan mempengaruhi disiplin kerja Core Polairut adalah variabel budaya organisasi, dengan dimensi yang paling merefleksikan adalah lingkungan eksternal. Selanjutnya, perencanaan SDM, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan disiplin kerja terbukti secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggota Core Polairut Polri yang direfleksikan oleh dimensi perencanaan kuantitatif dan dimensi perencanaan kualitatif pada variabel perencanaan SDM. Dimensi lingkungan eksternal, dimensi integritas internal, dan dimensi asumsi dasar pada variabel budaya organisasi, dimensi komitmen afektif, dimensi komitmen kontinu, dan dimensi komitmen normatif pada variabel komitmen organisasi. Dan pada disiplin kerja adalah dimensi taat terhadap aturan waktu, dimensi taat terhadap peraturan organisasi, taat terhadap aturan dalam pekerjaan, dan taat terhadap peraturan lainnya, dengan F hitung 6.37 lebih besar dari F tabel 2.60. Dan koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 79%, sedangkan 21% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adapun variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja anggota Core Polairut Polri adalah variabel disiplin kerja, dengan dimensi yang paling merefleksikan adalah dimensi taat terhadap peraturan organisasi. Selain dominan variabel disiplin kerja, juga berperan sebagai variabel full mediating bagi perencanaan SDM, budaya organisasi, dan komitmen organisasi dalam mempengaruhi kinerja anggota Core Polairut Polri. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan SDM, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan disiplin kerja Core Polairut Polri mengakibatkan meningkatnya kinerja anggota Core Polairut Polri. Demikian paparan dari kami. Kami mohon maaf karena keterbatasan kami di atas kapal untuk presentasikan sidang hasil ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak penguji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.